Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sebab limit. Eh, Mungkin limit tidak asing bagi adik-adik karena telah dipelajari waktu SMA atau SMK ya. Eh, untuk limit ini kita masuk dulu. Kenapa kita mempelajari limit ya? Limit ini artinya adalah batas, membatasi, atau mempersempit, atau mendekatkan. Itu arti kata limit. Jadi masalah pendekatannya, misalkan kita perhatikan gambar berikut, ya. Jika dalam lingkaran kita buat persegi 3, ya jadi seperti ini. Ketika dia persegi 4, ruangannya semakin besar. Kemudian ini 1/8, ruangannya juga segi 8 ya. Itu jadi segi 6, segi 6. Dia semakin besar ya. Kemudian kalau dia semakin seginya kita perbesar ya. Sudut-sudutnya ini dalam lingkaran hampir nanti akan menutupi lingkaran tersebut. Jadi semakin luas N-nya akan mendekati lingkarannya. Inilah pendekatan. Jadi nanti kita akan membahas limit ini jika nilainya mendekati, tidak sama. Jadi ketika N besar, maka nanti nilainya akan mendekati nilai sebenarnya. Itu penggunaan dari limit. Sekarang masalah penjumlahan. Misalnya kita punya nilai setengah tambah 1/4 akan sama dengan 3/4. Kemudian kita tambahkan lagi 1/8 jadinya 7/8. Kita tambahkan 1/16 akan sama hasilnya 15/16. Kemudian ditambah 1/32 hasilnya 31/32. Ya, kita perhatikan dari sini polanya. 3/4, 7/8, 15/16, 31/32. Kemudian kita tambahkan sampai 1/2 pangkat N. Ketika N-nya cukup besar, itu dia akan mempunyai rumusan setengah kali 1 dikurang setengah pangkat N per 1 dikurang setengah. Jadi ketika N-nya cukup besar, maka penjumlahan ini akan mendekati nilai 1. Ya, tetapi kita tidak tahu berapa N-nya, tapi N-nya sangat besar, maka akan mendekati nilai 1. Perhatikan seperti ini. Ini 15/16, 31/32. Jadi lama-lama kalau kita tambahkan lagi dengan deret 1/2 pangkat N, nanti dia hasilnya akan mendekati 1. Nah, inilah awal kenapa terbentuknya suatu limit, yaitu satu nilai yang mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi suatu pemahaman intuitif bahwa limit mengimplikasikan apa yang akan terjadi terhadap sebuah fungsi jika mendekati nilai X tertentu. Kita mungkin tidak akan pernah mencapai titik tersebut. Hal tersebut bukan masalah. Jadi dalam hal limit kita tidak harus mencapai nilai pada X-nya, tetapi dalam nilai pendekatannya. Kita hanya tertarik pada kecenderungan dari fungsi tersebut. Jadi dalam limit kita akan mencari nilai Y-nya ketika dia sangat dekat dengan nilai X tertentu. Jadi nanti kalau dalam grafik itu ya, nilai dari limit itu adalah nilai titik Y-nya. Sedangkan X ini arahan dari fungsinya. Jadi nanti ada limit kiri, nanti juga ada limit kanan. Contohnya seperti ini ya. Diberikan ada suatu fungsi f(x) sama dengan x tambah 1. Berapa nilai f(x) pada saat x sangat dekat dengan 0? Ya. Jadi
kita nilai exact menjadi jawaban pertanyaan di atas sangat sulit ditentukan, ya. Mengapa demikian? Karena kita tidak dapat memberikan kepastian nilai X yang dimaksud, ya. Sangat dekat dengan 0. Kita nggak tahu berapa X-nya ini sebenarnya, dia tapi mendekati dengan 0. Meski demikian, kita dapat menggunakan pendekatan bahwa efek ini kita tentukan dengan seperti ini. Jadi mendekati 0 ya. Kita mulai dari min 1, mulai dari arah kiri ya, nilai arah kiri 0, min 1, kita masukkan, substitusikan ke fx, yaitu x tambah 1 ya, maka hasilnya adalah 0 ya, 0. Kemudian ketika lebih dekat lagi ke arah 0 ya, itu min 0,55, hasilnya 0,45. Ketika lebih dekat lagi yaitu min 0,125, hasilnya 0,875. Lebih dekat lagi ke 0, min 0,001, yaitu 0,99 hasilnya. Ketika lebih lagi ya, ini ternyata hasilnya 0,99. Begitu ketika dia akan mendekati 0, ternyata dia akan mengarah ke 1 ya. Ini dari arah kiri. Sekarang dari arah kanan ya, dari ketika dia lebih besar dari 0, misalkan dari 1,24 hasilnya 2,24, ketika 0,997 ya, arahnya dari kanan ya, dari kanan 0. Ini 1,997 efeknya. Kemudian ketika 0,0195 hasilnya 1,00115. Begitu seterusnya. Ketika dia akan mendekati 0 dari arah kanan, nanti nilainya akan mendekati 1. Sehingga dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ketika X semakin dekat dengan 0, maka nilai dari efek itu akan semakin dekat dengan 1. Ya. Jadi dan kebetulan ketika fx-nya ketika X sama dengan 0, itu nilainya sama dengan 1. Jadi dari grafiknya seperti ini ya. Tadi yang ini, tabel yang ini ya, yang dari arah kiri, nih, nilai X-nya misalnya kan dari sini nih, ya, dari sini. Nah, maka dia akan mengarah ke angka 1, ya, ketika X sama dengan 0. Kemudian ketika dari arah kanan, dia juga akan mengarah nilainya nanti Y-nya akan menuju 1. Ya, jadi kalau digrafikkan seperti ini, jadi nilai limit itu adalah arahnya kita perhatikan dari grafik, dia nilai Y-nya berapa dari limitnya, sedangkan X-nya ini gambaran arahnya. Contoh kedua, misalkan Gx sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Berapa nilai Gx pada saat X sangat dekat dengan 1? Ya. Kalau kita perhatikan, ketika Gx sama dengan 1, ini nilainya tidak terdefinisi atau tidak ada ya. Coba kalian substitusikan ini dengan 1 ya. Ini 1 dikuadrat kurang 1, ini 1 dikurang 1, 0 per 0. 0 per 0 itu berarti artinya tidak terdefinisi. Yang menjadi pernyataan apakah hal itu berakibat bahwa Gx juga tidak ada untuk setiap X dekat dengan 1? Nah, belum tentu, coba kita lihat ya. Untuk menjawabnya, kita harus menganalisis dengan cermat bahwa ketika X-nya tidak boleh sama dengan 1, karena kalau 1 dia tidak terdefinisi ya. Maka caranya adalah kita melakukan penyederhanaan atau kofaktor. Kita perhatikan ini ya, bentuk fungsi rasional ini, penyebut dan pembilangnya. Ini pembaginya itu X kurang 1. Maka kita usahakan bahwa nanti bahwa
X kuadrat kurang 1 ini ada mengandung X kurang 1. Berapa jadinya nanti? Kalau kita kofaktorkan X kuadrat kurang 1 akan sama dengan X kurang 1 kali X tambah 1. Dia mengandung ternyata ada X kurang 1-nya ya. Maka kita usahakan untuk penyederhanaan fungsi seperti ini, kita cari bahwa nanti yang X kuadrat kurang 1 itu akan mempunyai kofaktor yaitu X kurang 1. Kurang 1 berapa kali berapa dia yang hasilnya nanti X kuadrat kurang 1. Ini tadi itu kalikan dengan X tambah 1. Sehingga ini ada pembagian yang sama, sehingga hasilnya akan sama dengan 1. Atau istilahnya nanti kita coret hasilnya 1 ya, perkalian 1. Sehingga kita peroleh nanti nilainya X tambah 1. Ya. Sehingga nanti ini kita simbolkan nanti fungsi Gx ini misalnya kita sederhanakan menjadi fungsi fx yaitu X tambah 1. Selanjutnya kita baru nilai G dapat kita lihat dari tabel berikut ya. Kalau dia 0 nilainya 1, 0,557 nilainya 1,557 ini Gx ya. Kemudian ketika dia mendekati angka 1 nilainya 1,99. Arahnya lebih dekat ke 2 ya. Dari arah kanan juga begitu. 1,24 nilainya 2,24, 1,097, 2,07. Begitu sampai dia akan mendekati nilai 1, dia nilainya 2,01. Jadi nilainya akan mendekati nilai 2. Sehingga kita dapat membuat gambaran seperti ini ya. Ketika Gx tadi dari arah kiri ya, ini tabelnya dari sini. Ternyata angkanya akan mendekati nilai 2. Kemudian dari arah kanan juga begitu. Ternyata nilainya nanti akan mendekati 2. Jika X-nya akan mendekati 1, maka Y-nya mendekati nilai 2. Sehingga dari contoh 1 dan 2 ini ya, kita memperhatikan bahwa nilai fungsi di 0 untuk 1 dan fungsi di 1 untuk contoh 2 bisa kita gunakan limit fx untuk x mendekati 0 akan sama dengan 1 dan limit gx ketika x mendekati 1 akan sama dengan 2. Jadi dari persamaan model contoh 1 dan 2 kita bisa membuat persamaan seperti ini. Yaitu limit fungsi. Kalau contoh 1 kebetulan bahwa fx ketika sama dengan 1 sama dengan 1, tetapi untuk contoh 2 ketika gx sama dengan 1 itu nilainya tak terdefinisi. Jadi kita bisa mencarinya hanya dengan pendekatan limit, yaitu ketika limit Gx menuju 1 itu akan sama dengan 2. Jadi kita dapat menurunkan definisi limit ini, yaitu bahwa fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk x mendekati C, kita tulis dengan limit fx ketika x menuju C akan sama dengan L. Itu dia mempunyai nilai. Kemudian ketika untuk nilai x yang sangat dekat dengan C, tetapi x tidak sama dengan C, maka fx mendekati L. Jadi x-nya tidak sama dengan C, tetapi dia hanya mendekati. Itu arti dari limit fx x menuju C sama dengan L. Sekarang kita ada limit kiri, limit kanan. Tadi Bu ada menjelaskan arah dari kiri dan arah dari kanan. Karena ini nanti terkaitan dengan limit kiri dan limit kanan. Konsepsinya sama dengan limit biasa, hanya perhitungannya dilakukan sepihak terhadap nilai yang mendekati nilai X. Nah, untuk limit kiri biasanya ada simbol seperti ini ya. Ini sama limit fx. X menuju C ada pangkat min seperti ini. Ini artinya bahwa yang ditanyakan ini adalah limit kiri. Kalau ada tanda C-nya nanti pangkat min, itu menunjukkan limit kiri atau nilai dari
sebelah kiri dari C-nya atau nilai X-nya itu lebih kecil dari C. Jadi berarti bahwa nilai X mendekati dari sebelah kiri C, ya, maka X-nya adalah mendekati nilai KL. Kemudian limit kanan, itu bedanya ada X menuju C pangkat positif. Nah, ini membedakan kalau ini limit kiri, ini limit kanan, itu di C-nya ada pangkat positif. Berarti ini adalah ketika X-nya lebih besar dari C. Jadi nilai X mendekati ke arah C-nya yang lebih besar dari C. Kemudian ada teorema bahwa jika limit fx ketika x menuju C akan sama dengan L, jika dan hanya jika limit fx ketika x menuju C pangkat negatif sama dengan L atau limit kiri dari fx ketika x menuju C dan limit kanan dari fx ketika x menuju C adalah sama dengan L. Ini artinya bahwa limit suatu nilai ada jika limit kiri dan limit kanannya itu mempunyai nilai yang sama. Ya, limit kirinya sama dengan limit kanan, maka limitnya adalah nilai yang sama tersebut. Ini contohnya kalau dalam rumus ini else. Itu berarti suatu limit ada jika limit kiri dan limit kanannya nilainya ada dan sama. Kalau ada dan berbeda, berarti suatu limit itu tidak ada. Ya. Kita contoh, biar lebih mudah pahami dari teorema ini, perhatikan gambar tersebut. Bahwa dari grafik kita melihat bahwa limit itu adalah ini ada penjelasan dari grafiknya. Nilai dari limit adalah nilai Y dari titik Y-nya. Ya, titik Y-nya. Perhatikan contoh ini ya. Limit fx ya. Ketika x menuju min 3 itu sama dengan 2. Ini dia, ini grafiknya. X ketika menuju min 3. Ini min 3 kan? Ketika X-nya menuju min 3. Ini. Dia dari arah kiri ya, ketika X-nya dari arah kiri min 3, berarti dari sebelah sininya. Ini min 3, ini titiknya sini kan. Dari arah min 3, ternyata nilainya akan mendekati ke angka 2. Kemudian dari arah kanan juga begitu. Ketika dia dari arah kanan, ini sebelah kanannya min 3 nih ya, ketika X-nya dari sini, dia juga mengarah ke 2. Makanya limit fx ketika X menuju min 3 sama dengan 2, karena limit kiri dan limit kanannya sama-sama dengan 2. Dan fungsi fx ketika X sama dengan min 3 adalah ini. Ini dia. Ya. Ini adalah 1. Jadi fungsi fx dengan fungsi limitnya ketika x-nya menuju min 3 itu berbeda limitnya dengan fungsi fx sama dengan 3. Ya, kalau fungsi fx sama dengan min 3 itu hasilnya sama dengan 1. Tetapi limit fx ketika x menuju min 3 nilainya 2. Ini arti dari grafik. Kemudian ada satu fungsi limit ya. Ini limit fx dari X menuju min 1 pangkat positif. Berarti dari limit kanan fx ketika X menuju min 1 nilainya sama dengan 4. Ini grafiknya ya. Ketika dia menuju ke sini nilainya 4. Kemudian ketika limit fx menuju X min 1, ini dia. Pangkat negatif, nilainya ternyata dari sini. Nilainya 3. Maka limit kiri ya dan limit kanan ketika X menuju min 1 itu berbeda. Ini 4 kanannya, limit kanannya, limit kirinya 3. Sehingga limit fx ketika X menuju
min 1 itu tidak ada atau does not exist. Ya, not exist, tidak ada. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau dari grafiknya, perhatikan contoh ini dengan ini, ketika X menuju min 3 dan ini min 1. Kalau pada min 3, seolah-olah grafik itu bertemu walaupun putus di sini ya, pada titik fx sama dengan 2 dia sama dengan x-nya min 3, x-nya putus. Dan di sini nilai titiknya. Tetapi kalau pada x menuju min 1, ini dia memang terpisah, putus sekali ya. Ada jarak yang cukup besar antara limit kiri dan limit kanannya. Dan ini nilai di titiknya, ya. Ini nilai titiknya itu ketika fx menuju fx, x-nya sama dengan min 1, nilainya adalah 4. Jadi limitnya ketika x menuju min 1 itu tidak ada. Tetapi fx-nya sama dengan min 1 itu adalah 4. Limit kiri dan limit kanannya ada, tetapi limitnya tidak ada untuk x menuju min 1. Kemudian ada lagi untuk fx ketika x-nya menuju 2. Nih ya, x-nya menuju 2. Ternyata ketika dari arah kiri, limit kirinya, nilainya grafiknya jadi seperti gelombangan seperti ini. Tidak konstan. Maka limit kirinya tidak ada. Tidak ada nih limitnya. Karena tidak konstan dia mau kemana nih dia. Nah, sedangkan dari arah kanan limit fx menuju 2 dari kanan itu nilainya 2,5. Maka limit di x menuju 2 itu juga tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak ada. Ya, tidak sama maksudnya, tidak sama. Maka limit x menuju 2 tidak ada. Nah, ini kalau kita lihat dari grafik bahwa pembuktian ini ya. Jadi limit itu ada atau nilainya kita peroleh jika limit kiri dan limit kanannya sama. Menghitung sebuah limit, pertama kita substitusikan langsung x ya ketika dia sama dengan c ya, sehingga kita peroleh fungsi y atau nilai y nanti fx menjadi fc. Kemudian jika fc bukan nilai tak terdefinisi itu maka fc adalah nilai limit yang dicari. Nilai tidak terdefinisi ini artinya bahwa 0 kali tak hingga kali tak hingga, 0 bagi 0, 0 per tak hingga per tak hingga per 0 ini adalah nilai-nilai yang tak terdefinisi. Jika nilai fc nilai tidak terdefinisi, maka ubah bentuk fx sehingga kita substitusikan bahwa x-nya bernilai c ini diperoleh fc yang bukan nilai tidak terdefinisi. Bukan nilai yang tidak terdefinisi ya. Itu nilai yang ada, nilai yang nyata. Jadi caranya itu untuk penyederhanaan kita menggunakan teorema tentang limit. Pertama, limit K ketika X menuju C, di mana K ini adalah suatu konstanta atau nilai tertentu bilangan real, maka dia akan sama dengan K. Kemudian limit X ketika X menuju C, X adalah satu fungsi atau variabel, maka X akan sama dengan limit X ketika X menuju C, dia nilainya akan mendekati C. Kemudian limit K dikali fx ketika X menuju C, maka nanti akan sama dengan K kali limit fx menuju X menuju C. Jadi K ini adalah satu konstanta
Yang keempat, tidak pertambahan satu fungsi, maka kita akan sama dengan limit fx x menuju c akan sama dengan limit gx ketika x menuju c. Begitu juga pengurangannya dan pengkalian, begitu juga pembagian. Dan untuk pemangkatan bahwa limit fx pangkat n x menuju c itu akan juga sama dengan limit fx dipangkatkan n. Dan begitu juga dengan akar, ya. Limit akar fx pangkat n, akar n itu akan sama dengan akar limit fx x menuju c akar n. Nah, ini teorema dari limit untuk memudahkan penyederhanaan soal-soal limit. Nah, ini kita masuk kepada contoh soal. Suatu fungsi f, dia grafiknya seperti ini ya. Gambarkan grafiknya. Tentulah nilai-nilai limit dari soal seperti A sampai I ini. Limit A, limit fx ketika x menuju min 3. Menuju min 3, berarti dari arah kiri dan arah kanan. Kita perhatikan nilainya sama. Ini dia. Ya. Kemudian fungsi f ketika dia min 3. Ini dia titiknya. Kemudian f ketika dia min 1. F min 1 nilainya berapa? Ini dia. Ini yang ada titik penuh ya. Sini dia. Kemudian limit fx ketika x menuju min 1. Min 1. Ini dia. Jadi ketika arah kiri dan arah kanan min 1. Kemudian f min 1 berapa? F min 1 tidak ada. Kemudian limit fx ketika x menuju 1. Menuju 1 ini. Apakah ada? Tidak ada. Nah. Jadi untuk menjawabnya, limit fx ketika x menuju min 3. Perhatikan min 3. X sama dengan min 3 di sini kan. Kita perhatikan dari arah kiri dan arah kanan, kita tarik ke atas grafiknya, ya. Ternyata dari arah kiri dan arah kanan itu nilainya akan mendekati ke y-nya 2. Maka limit fx ketika x menuju min 3 akan sama dengan 2. Ya, jawabannya. Kemudian yang B, fungsi f ketika x sama dengan min 3. Min 3, ya. Ini dia. Ini titik yang penuh kalau dari grafik, maka nilainya akan sama dengan 1. Kemudian f min 1 tidak ada. Perhatikan grafik. F ketika min 1 tidak ada titik yang penuh di sini. Di garis ini kita perhatikan ke atas, tidak ada yang titik penuh. Ini kosong, berarti nilai f min 1 itu tidak ada. Kemudian limit fx ketika x menuju min 1. Hasilnya 2,5. Perhatikan grafik. Min 1 ini kan. Ini arah ke sini akan mendekati 2,5. Dari arah kanan juga mendekati 2,5. Maka limit fx ketika x menuju min 1 adalah 2,5. Kemudian f1 ketika fungsi f sama dengan 1, x yang sama dengan 1 nilainya adalah 2. Berarti dari kanan dari grafik ya. X sama dengan 1, mana titiknya yang penuh? Di sini kan. Maka nilainya, nilai yang penuh dia adalah 2. Maka fx 1, x sama dengan 1 adalah 2. Kemudian limit fx ketika x menuju 1 itu tidak ada. Kenapa? Perhatikan grafiknya. Ketika x dari sebelah kiri, nilai limitnya akan mendekati nilai 2. Kalau dari arah sebelah kanan, ketika x menuju 1, itu mendekati 1. Berarti limit kiri dan limit kanan berbeda. Yang kirinya 2, yang kanannya 1. Maka kiri dan kanan berbeda, maka nilai limit ketika x menuju 1 adalah tidak ada. Kemudian limit fx ketika x menuju min 1 adalah 2, limit fx menuju
1 dari ke arah kanan adalah 1, dan limit fx ketika x menuju min 1 positif hasilnya 2,5. Inilah contoh soal kalau kita lihat dari grafik. Contoh kedua. Nah, ini kita nanti menggunakan teorema. Hitung limit satu fungsi 3x² dikurang x dikurang 6 ketika x menuju min 1. Maka kita menggunakan teorema bahwa pengurangan ini berlaku, jadi bahwa limit ini akan sama dengan limit 3x² ketika x min 1 dikurang limit x ketika x min 1 dan limit 6 ketika x min 1. Kemudian perhatikan ini limit ini langsung kita substitusikan, contohnya pada nih, teorema yang kedua. Kita perhatikan. Ini teorema kedua, bahwa limit x ketika x menuju min 1 hasilnya adalah min 1, dan limit 6, ini 6 ini konstanta, ini teorema 1, nomor 1, yaitu x min 1 adalah tetap 6. Maka kita sederhanakan ini, jadi 3, kita bisa keluarkan 3 kali limit x kuadrat. Limit x kuadrat ketika x menuju min 1, ini bisa disederhanakan lagi dengan teorema menjadi limit x ketika x min 1 dikuadratkan. Ini limit x kembali lagi ke teorema nomor 2, itu hasilnya min 1. Sehingga 3 kali min 1 kuadrat tambah 1 dikurang 6 sama dengan min 2. Inilah hasil dari limit 3x kuadrat dikurang x kurang 6 ketika x menuju min 1. Kan sama dengan min 2. Kemudian contoh ketiga, hitunglah limit dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 dibagi dengan x tambah 3 ketika x-nya menuju 2. Kalau kita substitusi langsung ini x dengan 2, ini dengan x dengan 2 ya, ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan teorema, itu kita jadikan dia limit seperti ini. Limit x kuadrat kurang 2 limit x kurang limit 15 ketika x menuju 2 dibagi dengan limit x tambah limit 3. Kita substitusikan hasilnya min 3. Kemudian keempat, kita menggunakan teorema juga. Ini akan sama dengan limit ini kita pangkat setengah ya. Akarnya kan sama dengan pangkat setengah. Ya. Kemudian ini masuk lagi ke dalam. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Jadi 1/5 limit x menuju 2 dikurang 1/limit 1 x menuju 2 pangkat setengah. Hasilnya adalah sepertiga. Contoh kelima, kalau kita menggunakan teorema, tadi kita pecah-pecah, itu ini ya, ketika limit x kuadrat kurang 1 ini, x menuju 1 ini hasilnya sama dengan 0, dan limit ini juga 0, dan dengan 0 berarti tidak definisi. Tetapi coba kita sederhanakan lagi ya. Maka kita gunakan sifatnya bahwa ini tidak bisa langsung kita substitusi ya ketika x-nya menuju 1. Kalau kita perhatikan dia tidak bisa digunakan. Maka langkahnya adalah bahwa ketika x ini tidak boleh sama dengan 1, kita lakukan penyederhanaan. Ini kita kofaktorkan, yang ini kofaktorkan. Hasilnya nanti x1, x kurang 1 kali x kurang 2 dibagi dengan x kurang 1 kali x tambah 1. Kita sederhanakan menjadi x kurang 2 per x tambah 1. Setelah itu baru kita kembalikan ke limit. Ya. Bahwa limit nanti ini akan sama dengan limit x
kurang 2 per X tambah 1, X minus 1. Ini kita cari. Kita substitusikan dia. Ketika dia X minus 1, hasilnya 1 dikurang 2 per 1 tambah 1 atau min setengah. Ya, jadi kalau kita menggunakan langsung teorema, tadi nilainya 0 per 0, tetapi jika kita sederhanakan bentuk fungsinya dulu, sehingga limit ini kita peroleh bahwa nilainya adalah min setengah. Kemudian untuk contoh ke-6, caranya sama ya. Kalau kita perhatikan, ya, X kurang 2 ini, kalau kita substitusikan X dengan 2, dia 0. Maka caranya adalah kita lakukan perkaliannya dengan lawannya ya, itu dengan kalau ini min jadi positif. Kalau ini positif jadi min, gitu ya. Kan nanti kita kalikan silang, kita dapat ini. Dan ini kita sederhanakan, kofaktorkan menjadi X kurang 2 kali X tambah 2. Kemudian ini bisa kita coret ini. Tinggal X tambah 2 per akar X kuadrat tambah 5 ditambah 3. Nah, maka ini kita limitnya kita bisa sederhanakan, hasilnya nanti 2 per 3. Jadi untuk latihan coba kerjakan, ada 4 soal dengan menggunakan teorema tadi. Jika tidak bisa seperti contoh nomor 3 ini, ya. Kalau langsung teorema langsung tidak bisa, hasilnya tidak ada, tidak tervisi, coba lakukan dengan faktor. Silakan kerjakan latihannya berdasarkan materi yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya menggunakan WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi